Empat unit rumah di kompleks perumahan guru sekolah dasar Kecamatan Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara ludes terbakar. Kobaran api berawal dari salah satu rumah dinas guru yang sedang ditinggal pergi oleh penghuninya. Suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas dari salah satu rumah sempat membuat panik warga. 3 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Suara ledakan dari sebelah itu, jadi kukira apa, anak-anak ada bermain di belakang. Nggak ada 1 menit langsung banyak asap. Jadi, aku tengok, kebakaran samping rumah, aku bilang, jadi kita bakar barang-barangku. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap terduga pelaku penganiayaan seorang jaksa dan ASN Kejari Deli Serdang di Medan, Sumatera Utara. Rismon Sianipar menjalani pemeriksaan terkait laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bali menjelang ronde ketiga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Aulina Iyasya. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, polisi menangkap terduga pelaku penganiayaan seorang jaksa dan aparatur sipil negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Medan, Sumatera Utara sebagai dalang utama. Pelaku adalah residivis pencurian dengan kekerasan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan. Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya, seorang jaksa dan ASN bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Mereka diserang saat memanen sawit di ladang di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Nggak tolong.
Mau main dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kok aja ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini, petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Perlindungan jaksa oleh polisi dan TNI akhirnya dikukuhkan dengan diterbitkannya peraturan presiden. Bentuk perlindungan tersebut mencakup 6 jenis, mulai dari pribadi, tempat tinggal, hingga harta benda. Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam pasal 4 Perpres, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian dan TNI. Lebih lanjut, di pasal 6, Perpres juga mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan jaksa, yakni perlindungan atas keamanan pribadi, tempat tinggal, tempat kediaman baru atau rumah aman, harta benda, kerahasiaan identitas, dan atau bentuk perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan, polisi dan TNI sama-sama memiliki tugas untuk melindungi jaksa. Menurut Yusril, polisi lebih kepada keamanan pribadi dan personel serta keluarganya, sedangkan TNI lebih kepada institusi kejaksaan itu sendiri. Yusril juga tak menampik, jaksa dalam melakukan tugasnya terhadap perkara tertentu kerap mendapatkan ancaman yang sifatnya institusional. Karenanya, penjagaan oleh TNI tidak melanggar aturan. Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan ditegaskan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari nota kesepahaman antara dua institusi negara. Kami tentu sangat menghargai ya ada perbedaan pandangan ya di kalangan masyarakat. Tapi apakah yang kami sampaikan tadi bahwa ada faktor kebutuhan ya sehingga teman-teman TNI kita minta tentu dapat memberikan dukungan perbantuan terhadap pengamanan itu. Nah, yang kedua tentu kalau terkait soal pemahaman apakah ini bukan merupakan objek yang vital dan seterusnya ini. Nah, kami memaknai karena ini merupakan objek negara ya, objek vital negara yang sangat strategis. Ya, kami memiliki kebutuhan itu ya dalam rangka mengamankan aset-aset itu, ya mengamankan fisiknya, ya tentu ada MOU-nya. Nah, jabaran MOU itulah yang harus dilaksanakan. Kalau enggak untuk apa MOU? Ya kan, MOU itu kan karena ada dua lembaga yang memiliki tugas fungsi berbeda dan dikolaborasikan. Supaya apa? Supaya tugas-tugas pemerintahan itu berlangsung dengan cepat, agile, ya, efektif. Nah, itu. Meski pengamanan oleh aparat TNI di seluruh Kejati dan Kejari diklaim sebagai pengamanan memperkuat kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak menilai pengerahan pasukan tersebut justru memperkuat adanya intervensi militer. Polda Metro Jaya menangkap lebih dari 3.500 preman di wilayah Jakarta. Mereka terlibat berbagai aksi kriminal dan premanisme. 3.599 orang diamankan Polda Metro Jaya selama 15 hari operasi Brantas Jaya. Mereka diamankan lantaran terlibat berbagai aksi premanisme di wilayah Jakarta. Dari seluruh preman yang ditangkap, beberapa diantaranya dibina dan ratusan lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam operasi Brantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya total menangani 251 kasus. Terkait aksi premanisme berkedok ormas, Polda Metro Jaya mengamankan 56 orang. Dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam
berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector, dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Polda Metro Jaya berkomitmen menindak seluruh aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca diamankan dalam operasi Brantas Jaya, para preman yang berkedok ormas penjaga lahan parkir RSUD Tangerang Selatan disebut mengantongi 7 miliar rupiah selama 7 tahun. Estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam 1 hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam 1 hari, apabila kita akumulasi selama 1 tahun, ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun. Di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, petugas gabungan merobohkan posko Ormas Grip Jaya yang menjerobot lahan milik BMKG. Selain itu, polisi juga menangkap 11 anggota Ormas Grip Jaya yang diduga melakukan pungli di lahan tersebut. Dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan beserta Ormas Grip Jaya. Dalam pembongkaran ini, polisi juga menangkap 11 anggota Grip Jaya yang diduga mematok pungutan liar di lahan tersebut dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Sementara itu, 17 orang yang diamankan ini selanjutnya digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Kemudian memberikan izin kepada beberapa pihak, beberapa pengusaha lokal, ya tadi ada pengusaha pecel lele, kemudian pengusaha pedagang hewan kurban, itu dipungut secara liar. Pengusaha pecel lele dipungut 3,5 juta per bulan. Kemudian dari pengusaha pedagang hewan kurban, itu telah dipungut 22 juta rupiah. Sebelumnya, penyerobotan lahan seluas 127.780 meter persegi milik BMKG Tangerang Selatan dilakukan oleh Ormas Grip Jaya. Aksi penyerobotan lahan ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai meresahkan warga. Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi ormas-ormas yang berbau premanisme. Ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Ya. Pemirsa, petugas Polres Gresik berhasil menangkap seorang pria yang diduga admin grup Facebook Cinta Sedarah. Tersangka ditangkap di Bali usai polisi mendapat laporan warga Gresik terkait unggahan menyimpang tersangka di media sosial. Tersangka berinisial IDG hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur.
Pegawai Biro Travel di Bali ini ditangkap karena diduga sebagai pengelola atau admin grup Facebook Cinta Sedarah yang menyebarkan konten-konten menyimpang, serta narasi yang mengarah pada penyimpangan seksual. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat Gresik yang langsung ditindaklanjuti tim Resmob Satreskrim Polres Gresik dengan melakukan pelacakan digital, hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di Bali. Hari ini kami amankan pelaku yang berada di Bali yang selaku admin grup Cinta Sedarah. Berapa dia amankan? Sejauh ini masih satu. Ini masih kami kembangkan karena terkait dengan grup ini juga ada kaitannya dengan yang ditangani oleh Direktorat Siber. Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri sudah menangkap 6 tersangka lain terkait grup fantasi sedarah yang viral di media sosial. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup fantasi sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup fantasi sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS menjalani sidang perdana hari ini di PN Semarang. 3 tersangka yang akan menjalani sidang yakni Dokter Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dokter Residen Zara Yupita Azra yang merupakan senior Dokter Aulia. Menurut Kepala Kejari Kota Semarang, Chandra Saptaji, ada 553 barang bukti dalam kasus pemerasan yang menewaskan Dr. Aulia Risma, mulai dari bukti percakapan hingga uang tunai. 3 tersangka dijerat dengan pasal pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus perundungan terhadap dokter residen Universitas Diponegoro, Aulia Risma, menyita perhatian publik. Dokter Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024 lalu karena diduga tak tahan dirundung dan diperas seniornya. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi resmi dilimpahkan ke PN Semarang pada 20 Mei lalu. Mereka adalah Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dr. Residen Zara Yupita yang merupakan senior Dr. Aulia Risma. Kasus perundungan mencuat setelah meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Anestesiologi yang memicu penyelidikan internal dan eksternal terhadap dugaan praktik perundungan dan pemerasan dalam pendidikan profesi tersebut.
Hal ini terungkap dari catatan harian korban yang mengaku mendapat perlakuan negatif dari seniornya, termasuk diperas mulai dari 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan. Dokter Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Di Tipiter, Barreskrim Polri menangkap 4 pelaku perdagangan pipa rokok hingga patung ukiran berbahan gading gajah di Sukabumi, Jawa Barat. Mereka diciduk saat sedang jualan secara online. Barreskrim Polri menangkap 4 pelaku perdagangan pipa rokok hingga patung ukiran berbahan gading gajah di Sukabumi, Jawa Barat. Mereka diciduk saat sedang jualan secara online. Dikatakan keempatnya diduga memiliki, mengangkut, menyimpan atau memperdagangkan bagian-bagian atau barang-barang yang terbuat dari satwa dilindungi berupa gading gajah utuh, pipa rokok dan patung ukiran, di mana pengungkapan kasus ini berdasarkan 3 laporan yang diterima polisi. Tersangka diciduk polisi di 3 lokasi berbeda, di mana pada Selasa 20 Mei 2025, tersangka IR diamankan di kediamannya dengan barang bukti berupa 178 buah pipa rokok, 8 buah gading gajah, dan 2 paket pipa rokok terbuat dari gading gajah siap kirim. Semua barang bukti yang terbuat dari gading gajah diamankan pihak kepolisian. 10 buah patung ukiran yang diduga terbuat dari gading gajah, 1 buah kepala gesper ukiran singa yang juga diduga terbuat dari gading gajah, 7 buah pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah, dan 7 buah gelang yang kita duga juga terbuat dari gading gajah. Ini di Jalan Ramli, nomor 34, RT 02 RW 03, Kelurahan Menteng, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan kita tingkatkan statusnya pada tanggal 22 Mei menjadi penyidikan. Saat ini proses penyidikan masih didalami petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. BNN menyita 2 ton narkoba jenis sabu di Batam, Kepulauan Riau. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom menyebut kasus ini salah satu pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. BNN bersama tim gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau. Dalam operasi ini, petugas menyita barang bukti dari kapal KMMT Sea Dragon Tarawa. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan lebih dari 60 kotak kardus berisi sabu yang disimpan di lambung kapal. Kapal tersebut kemudian dibawa ke dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom memimpin langsung perhitungan barang bukti dan memastikan bahwa ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Selain barang bukti, petugas juga menangkap 6 orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini. 2 diantaranya merupakan warga negara Thailand, sementara 4 lainnya merupakan warga negara Indonesia. Warung ayam goreng Widuran yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah viral karena diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal. Wali Kota Solo, Respati Ardi, langsung melakukan sidak ke warung ayam goreng Widuran dan menutup warung tersebut. Wali Kota Solo, Respati Ardi, melakukan inspeksi mendadak ke rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Jalan Sultan Syahrir, Solo, Jawa Tengah.
Sidak dilakukan setelah rumah makan yang berdiri sejak 1973 ini menjadi sorotan publik karena menggunakan bahan non-halal dalam penyajiannya tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Namun saat sidak berlangsung, pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Respati ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon. Restoran diminta tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya Mas Wali? Ya saya telepon Terus langsung. Bagaimana Mas Wali? Ya, saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebagian pelanggan baru kecewa dan baru menyadari status non-halal setelah membaca pemberitaan dan komentar warganet. Ya, sangat kecewa tentu ya. Saya pernah beli beberapa kali di sini, tapi dulu sama ngajak pejabat juga kan. Kecewa sekali. Sejak kapan teman? Mungkin sudah setahun lalu. Tahun yang lalu ya? 2 tahun lalu. Dulu sering bahkan beli nasi box juga untuk hidangan untuk tamu-tamu. Bersama kremes ya? Iya, pakai kremes. Belum nggak ada tulisannya. Kita nggak tahu kalau itu apa minyak babi. Sebelumnya warung ayam goreng Widuran yang berlokasi di Solo viral karena diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal. Karyawan restoran menginformasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Rismon Sianipar menjalani pemeriksaan terkait laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Informasi akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam.